Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan misi semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan nantinya, sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus pembelajaran beda-beda sesuai visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah, membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini, seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti
bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, Cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan minta. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasil, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan effort dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami mengasihi Tuhan dan bergairah untuk belajar terus-menerus.
Salam hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara sekalian? Tentu kita semuanya selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, pagi ini, di minggu yang pertama di bulan Oktober, Tuhan itu sudah mengundang dan mengantarkan kita untuk bersama-sama berbakti. Kita juga bersyukur karena Tuhan juga mengundang kita untuk kita itu memperoleh kebahagiaan yang sempurna, yaitu kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan itulah yang menjadi tema renungan kita sepanjang kebaktian ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa, di padang gurun. Jemaat terkasih, pemazmur dalam Mazmur 95 ini mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan, karena Dia adalah Allah dan Raja yang besar. Saat ini, mari kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Kita menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengar suaranya dan membuat komitmen untuk mentaati perintah-perintahnya. Mari kita meresponi panggilan Tuhan ini dengan sikap hati penuh syukur. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah minggu pertama di bulan Oktober ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.
Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita membandingkan alam semesta ciptaan Tuhan ini yang begitu besar, sungguh manusia hanyalah nampak seperti sebuah pasir di lautan luas. Siapakah manusia sehingga kita patut diperhitungkan oleh Tuhan? Sungguh kita begitu berharga di matanya. Dan hanya ada satu hal sebagai ungkapan rasa syukur atas segala hal yang telah Tuhan lakukan bagi kita, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat suara dan hati kita menyembah Tuhan, satu-satunya pribadi yang sungguh begitu mengasihi kita. Dengan sukacita kita bersyukur atas keagungan kasih-Nya. Sungguh mulialah namamu Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh mulia nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau begitu memperhatikan kami, bahkan Engkau begitu mengasihi kami yang lemah dan berdosa ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau sungguh layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan dari kami umat-Mu ya Tuhan, melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami di dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan kesehatan yang telah memungkinkan kami untuk kembali datang beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk undangan bersekutu bersama dengan Engkau ya Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, sekalipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing karena kondisi pandemi ini. Di hadirat-Mu kami sungguh mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa ya Tuhan. Kami telah acuh dan lalai untuk hidup takut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami lebih mengasihi diri kami sendiri daripada hidup mengasihi Engkau dan sesama kami ya Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kami menjadi khawatir, bahkan kami telah mengandalkan kekuatan kami sendiri, harta kami, orang lain, bahkan kuasa-kuasa lain yang ada di dunia ini. Kami menjadi tawar hati, bahkan kami kecewa kepadamu, hingga kami tidak percaya lagi kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami yang telah kami perbuat ya Tuhan. Mohon Roh-Mu yang kudus itu yang akan memampukan kami kembali untuk hidup seturut dengan perintah firman-Mu ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Sertai kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk memuji dan menyembah-Mu melalui setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Menggunakan kesempatan ini untuk berjumpa dan menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan keseluruhan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Mazmur 32 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dengarlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani keseharian kita yang terdapat di dalam Titus 2 ayat 11-14 yang berbunyi demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kerinduan kita semua sebagai gerejanya adalah menjadi mempelai Kristus pada saat perjamuan kawin anak domba nanti. Itulah sebabnya mari kita mempersiapkan diri kita sejak sekarang ini untuk menjadi mempelai Tuhan yang berdandan dengan kekudusan. Teruslah bergaul intim dengan Tuhan dan yang akan menolong kita hidup dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari libatkan juga Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kepekaan kita akan petunjuknya semakin dilatih terus-menerus setiap waktu. Dan pada waktunya nanti, Tuhan Yesus, sang mempelai pria kita, akan mendapati kita sebagai mempelainya yang dewasa, dan kita diundang masuk dalam perjamuan kawin yang sudah disediakannya bagi kita. Sungguh, ini akan menjadi sebuah momen yang paling menakjubkan dari semua momen yang pernah kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Itulah momen sukacita dan kebahagiaan yang tak terkirakan yang akan kita alami. Mari kita bersuka. Mari dengan penuh sukacita kita bertepuk tangan. Kita naikkan pujian ini. Mari kita bersuka, kemuliaan padanya, pernikahan anak domba tiba, pengantinnya telah siapkan diri. Mari kita bersuka, kemuliaan padanya,
jemaat terkasih, di hadapan Tuhan, Sang Pemimpin gereja kita, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, dengan bangkit berdiri, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya penginjil Alvin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang berkenan memakai pemerintah kami melalui tim Satuan Penanganan COVID-19 dan juga tenaga kesehatan serta masyarakat semuanya, sehingga penularan coronavirus ini boleh teratasi, terkendali ya Tuhan saat ini. Tentu Tuhan, biarlah upaya yang sudah dikerjakan terus ditingkatkan ya Tuhan, supaya kami bersama-sama seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kehidupan yang bersih, yang sehat. Dan biarlah setiap kami dengan pertolongan Tuhan semakin menyadari betapa pentingnya ya Tuhan, kesehatan, kehidupan yang bersih yang sudah Tuhan anugerahkan, yang harus kami tetap jaga dan pertahankan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang sudah mengendalikan kondisi coronavirus ini, selanjutnya juga berkenan menggerakkan kembali Tuhan perekonomian, kehidupan sosial, dan juga segala aspek yang ada di dalam kehidupan ini. Sehingga kami boleh melanjutkan untuk berkarya ya Tuhan, bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena keberadaan kami sebagai gereja, jemaat, Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya, merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami boleh berkumpul dengan berbagai hal di dalam kehidupan ini. Kami boleh berjuang dengan kesehatan kami. Kami boleh berjuang menghadapi masa depan ini. Tapi kami merasakan kasih pemeliharaan Tuhan di dalam segala hal begitu sangat cukup dan melimpah. Terima kasih ya Tuhan untuk keberadaan kami yang tetap terjaga karena pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong majelis jemaat juga beserta seluruh komisi serta jemaat yang ada. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk lebih memahami akan kehendak Tuhan, untuk lebih peka mengetahui apa sesungguhnya yang Tuhan itu inginkan di tengah situasi saat ini. Sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, semuanya itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Kami mohon pimpinan Tuhan ketika kami akan mengadakan praraker dan juga rapat kerja
majelis jemaat beserta komisi-komisi ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, supaya kami boleh bersama-sama menyelaraskan setiap rencana kami, setiap program kami, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi visi misi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai gereja, sebagai pribadi. Tuhan memimpin semuanya. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap kami yang sampai hari ini masih bergulat dengan berbagai kesulitan, kekhawatiran akan masa depan, bahkan kesehatan dan juga kehidupan sosial kami. Tuhan, biarlah setiap kami dikuatkan dengan berpegang pada firman Tuhan, bahwa sesungguhnya semuanya itu Tuhan berkenan kami harus mengalaminya. Kami ingin menanggungnya, kami ingin mengalami semuanya itu di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Supaya kami mampu Tuhan menjalaninya, mengendalikannya, karena Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai kami. Tuhan persiapkan untuk majelis jemaat dan juga panitia untuk persiapan kebaktian tatap muka yang terbatas. Biarlah semuanya itu boleh berlangsung, khususnya ya Tuhan, bisa diikuti oleh jemaat Tuhan yang saat ini sampai hari ini kesulitan mengikuti kegiatan yang melalui daring. Kami mohon Tuhan menolong, menyertai, mempersiapkan semuanya, agar semuanya berlangsung dengan aman, semuanya berlangsung dengan tertib dan mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ya Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan, yang akan meneguhkan, menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1 berkata, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dan sesuai dengan janji Tuhan, hanya kepada orang-orang yang benar seperti ini dan keturunannya nanti, maka Tuhan akan memelihara mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani, dan melalui berkat-berkat itu akan memberkati orang lain juga. Mau hidup berbahagia? Takutlah akan Tuhan dan sukailah perintahnya. Haleluya,
pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang setia, penginjil Alvin Angga Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari perhentian ini Tuhan itu bukan hanya mengundang kami untuk datang dan mengantar kami untuk bersama-sama berbakti pada pagi hari ini. Namun kami juga bersyukur bahwa Tuhan itu mengundang kami untuk kami hidup bahagia secara sempurna bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan anugerahkan hingga pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan berkenan kepada setiap kami yang sudah menyatakan diri kami kepada Tuhan melalui semua nyanyian, melalui doa, melalui pengakuan kami. Saatnya Tuhan, kami juga merindukan Tuhan menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan kepada setiap kami. Melalui apa yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus, supaya setiap kami, baik itu yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami bersama-sama memperoleh pemahaman tentang kebenaran yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ya, Ibu Bapak Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab yang diambil dari kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kitab Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi juga memelihara di dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara sekalian, ada seorang artis yang berusia parubaya. Dia diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Dia ditanya, momen apa di dalam hidupmu yang paling indah, yang paling berkesan? Artis ini mengatakan,
Momen yang membuat saya itu bahagia. Sekaligus saat ini tidak bahagia. Adalah momen ketika saya hadir di dalam pesta. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun saya menikmati kebahagiaan di dalam sebuah pesta. Saya sangat bahagia setiap kali saya hadir di dalam pesta dan berada di tengah-tengah orang-orang yang ada di dalam pesta itu. Tetapi beberapa tahun ini saya kehilangan kebahagiaan itu. Lalu ditanya, mengapa Anda mengatakan pesta yang adalah kebahagiaan Anda, tapi juga sekaligus ketidakbahagiaan? Lalu sang artis ini mengatakan, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ketika saya masih muda, dengan ketenaran saya, dengan kekayaan saya hadir di tempat pesta, selalu saya menjadi sorotan. Saya merasa paling cantik di antara orang-orang yang hadir di dalam pesta itu. Setiap kali saya bisa memamerkan tubuh saya, paras saya, kemewahan saya, bahkan mobil yang saya tumpangi. Semuanya serba terbaik dan saya selalu disanjung. Tetapi beberapa tahun belakangan ini, ketika usia saya semakin tua, saya kehilangan semuanya itu. Karena banyak yang lainnya yang lebih mudah, lebih cantik, lebih kaya, hidupnya lebih mewah. Seakan-akan saya terlupakan. Saya kehilangan kebahagiaan. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, sesungguhnya inilah kejujuran dari seseorang yang merasakan bahwa pesta, hadir di tengah pesta, apalagi pesta selebritis, tentu itu adalah hal yang menyenangkan. Apalagi seseorang yang sangat terkenal, dia bisa memamerkan keberadaan dirinya, bahkan kekayaannya. Bahkan gaunnya yang dipakai semuanya bisa dipamerkan. Tapi dengan berlangsungnya waktu, tubuhnya semakin berkurang cantik, tidak seperti yang dulu. Kekuatannya, kekayaannya mungkin sekarang kalah dengan yang lain. Sehingga dia mengatakan momen pesta adalah momen kebahagiaan dirinya. Tetapi sekaligus sekarang adalah momen ketidakbahagiaan. Ibu bapak saudara, kalau kita membaca tadi di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, di dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan itu mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa ketika Tuhan itu berfirman, tuliskanlah,
Berarti hal ini menegaskan betapa pentingnya pesan firman Tuhan ini yang harus disampaikan kepada jemaat. Pesan ini merupakan sebuah penghiburan sekaligus peringatan. Penghiburan bagi jemaat yang saat itu sedang menderita, sedang dianiaya. Mereka itu sedang banyak kesusahan. Di dalam pasal yang kedua di dalam kitab Wahyu, ada jemaat Smyrna, mereka yang juga menerima pesan ini. Mereka hidupnya seakan-akan penuh dengan penderitaan, kesusahan. Tetapi firman ini disampaikan untuk menghibur, menguatkan mereka, supaya mereka tetap bertahan setia sampai kematian memanggilnya. Inilah penghiburan bagi orang-orang yang percaya. Pesan firman Tuhan tentang berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Pesan ini juga sekaligus merupakan peringatan bagi jemaat yang mungkin merasa hidupnya itu tidak ada kesusahan, hidupnya itu enak, yang merasa dirinya itu mampu menikmati semua kebahagiaan di dunia ini. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ada jemaat Laodikia. Mereka itu merasa bahwa mereka kaya raya. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka bisa menikmati dan mereka menganggap itu kebahagiaan. Tetapi Tuhan berpesan kepada mereka, sesungguhnya mereka itu adalah jemaat orang-orang yang miskin, orang-orang yang malang. Mereka itu telanjang, tidak punya apa-apa. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak bahagia. Jadi sesungguhnya firman Tuhan ini diperuntukkan bagi jemaat yang sedang menderita, supaya mereka itu dikuatkan, supaya mereka tetap bertahan, setia, mengikut dan melayani Tuhan sampai kematian memanggilnya. Sekaligus juga firman Tuhan ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang merasa dirinya itu bahagia dengan apa yang ada, yang bisa dimiliki, yang bisa dinikmati di dunia ini. Selanjutnya, firman Tuhan ketika dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan mengundang jemaat untuk berbahagia. Inilah undangan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, di mana orang-orang percaya akan dipersatukan di dalam perjamuannya. Orang-orang percaya menjadi orang-orang yang terhormat, yang terpandang, yang berharga di mata Tuhan. Karena mereka dipersatukan dalam kemuliaannya. Oh, betapa sempurnanya kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan kita. Tuhan mengundang supaya setiap orang percaya menyambut, menerima anugerah ini, yaitu kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang rapuh. Karena kebahagiaan yang Tuhan ini tawarkan bukan seperti kebahagiaan mungkin artis tadi, atau mungkin orang-orang jemaat Laodikia. Kebahagiaan mereka bergantung pada sesuatu. Kebahagiaan mereka bergantung pada fisik mereka. Kebahagiaan mereka bergantung pada harta mereka. Kalau kebahagiaan kita bergantung pada segala sesuatu yang ada di dunia yang sementara ini,
yang nantinya semuanya itu akan berlalu. Kita akan kehilangan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kebahagiaan yang sementara. Kalau kita menaruh kebahagiaan itu pada orang, pada pasangan, suami, istri, anak, keluarga, orang tua. Kalau kita menaruh kebahagiaan kita itu pada jabatan kedudukan kita. Kalau kita menganggap bahwa kebahagiaan saya adalah ketika saya memiliki barang-barang mewah, rumah yang besar, yang indah, kendaraan yang begitu mahal, yang mewah. Kalau semuanya itu kita mengatakan bahwa kita bahagia dengan semuanya itu, hati-hati. Semuanya itu akan lenyap dan kebahagiaan kita akan sirna. Seperti artis tadi, yang bergantung dia kepada tubuhnya secara fisik. Dia mengandalkan hal itu. Sehingga dia mengatakan saya bahagia. Karena dia itu disorot semua orang. Dia terkenal. Dia cantik. Dia hidupnya mewah. Namun ketika semuanya itu merosot, tubuhnya mulai berkurang kecantikannya, ketika hartanya juga mulai menyusut, ketika semua yang dia andalkan itu mulai berubah, dia kehilangan kebahagiaan. Bukankah sesungguhnya demikian, ibu bapak saudara? Kalau kita menganggap bahwa apa yang ada di dunia ini, yang kita dambakan, yang kita itu menjadi suka, yang kita andalkan adalah orang, barang, kedudukan, semuanya itu akan lenyap. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa rusak dan bisa hilang. Kalau kita berpegang pada semuanya, dan kita menganggap bahwa kebahagiaan kita ada di pada orang ataupun barang kedudukan itu, kita akan kecewa dan menyesal. Karena sesungguhnya itu bukan kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menyaksikan, mengikuti, mendampingi seseorang yang dia itu adalah bukan orang percaya. Dia barangkali pernah mendengar tentang Injil, tetapi dia belum pernah merespon, menjawab, menerima undangan Tuhan itu. Sampai satu hari dia itu dinyatakan mengidap penyakit kanker yang parah. Orang ini seperti kita semuanya yang lain. Tentu tidak menyukai adanya sakit, penderitaan, apalagi penderitaan itu, sakit itu yang dia ketahui dari dokter bahwa itu mematikan. Wajar seperti orang lain. Tidak ada yang suka dan tentu khawatir dengan adanya kanker tersebut. Bahkan orang ini juga takut mati. Karena beberapa waktu sebelum-sebelumnya, ketika dia membicarakan orang mati, dia tentu tidak menyukai. Dan dia menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan. Sampai satu saat, di tengah dia itu perjalanan harus bergumul dengan penyakitnya itu. Yang setiap hari dia harus meneteskan air mata. Dia tidak tahu harus bagaimana selain hanya bergantung pada obat ataupun pengobatan yang dia jalani. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia memperoleh anugerah, kesempatan untuk dia itu bisa mendengarkan
kesaksian Injil. Akhirnya oleh pertolongan Roh Kudus, dia menyambut undangan Tuhan, kebahagiaan itu. Dia terima, dia suarakan melalui suaranya yang sudah mulai mengecil. Dia menerima, menyambut undangan Tuhan, yaitu dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sejak dia percaya, tentu tidak menghapus air matanya. Setiap hari dia tetap meneteskan air mata. Karena dia tahu hal ini tidak lama lagi akan membawa dia kepada kematian. Dia juga masih takut. Dia selalu memegang keluarganya ketika mengunjungi, ketika dia itu didatangi. Dia selalu memegang erat tangan orang-orang yang dia kasih dan mengasihi dia. Tetapi hari-hari menjelang kematiannya, dia mulai menyatakan iman yang Tuhan berikan itu. Meskipun dengan air mata yang sama, tetapi dia meyakini bahwa sesungguhnya semuanya ini akan berlalu. Sakit derita ini akan berlalu. Tetapi dia mengatakan kenikmatan, kebahagiaan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan, itu yang akan saya nikmati. Dia hanya tahunya itu. Dia percaya dengan apa yang Roh Kudus itu nyatakan melalui firman yang dia dengarkan. Dia menyambut undangan Tuhan. Sehingga sampai detik akhir dalam kehidupannya, dia yang seakan-akan sudah siap itu. Dengan air mata yang tetap. Tapi dia sekarang ketika keluarganya, ketika orang-orang yang mengasihi dia ada di dekatnya, dia tidak lagi menggenggam erat tangan-tangan mereka. Tetapi orang ini hanya memegang dan dia melepaskan. Karena dia ingin menyatakan bahwa saya akan melewati semua kesulitan penderitaan ini. Tetapi saya akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang melegakan, Ibu Bapak? Seharusnya undangan Tuhan ini akan menjadikan kita memang bahagia. Sekalipun kita masih bergumul dengan segala persoalan di dunia ini. Oleh sebab itu seharusnya pesan firman Tuhan ini harus selalu menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. Sepanjang umur kita, betapapun kita itu menjalani kehidupan ini dengan berbagai penderitaan. Kalau kita menerima, mengalami semuanya itu di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita bisa bertahan. Kita bisa setia. Kita bisa tetap mempertahankan bahwa kita akan terus bersama dengan Tuhan dan kita akan menikmati kebahagiaan. Karena sesungguhnya itulah Ibu Bapak, Saudara, bahwa kita memang menjalani berbagai hal yang tidak menyenangkan di dunia ini meskipun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita menjalani semuanya itu dengan keyakinan bahwa semuanya itu akan berlalu karena Tuhan menyertai kita. Tuhan itu menopang kita. Dan Tuhan itu sudah menyediakan kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Bukankah Rasul Paulus juga pernah mengatakan bahwa penderitaan kita ini yang ada di dunia
yang sementara ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita nikmati. Kemuliaan yang sempurna dan selama-lamanya. Karena kalau kita bergantung pada kebahagiaan yang ada di dunia, semuanya itu sementara, rapuh. Kita akan kehilangan. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan itu berikan, kebahagiaan yang abadi selama-lamanya. Sehingga penderitaan, kesulitan, tantangan yang ada di dunia ini, yang kita alami, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita nikmati nantinya. Bukankah seorang ibu yang mengandung sampai dia itu pada saat tiba waktunya bersalin mengalami banyak penderitaan? Ya maaf, saya tidak mengetahui hal itu, tidak merasakan. Tetapi konon semua ibu mengatakan bahwa mereka berjuang. Mereka merasa sakit, merasa menderita. Ketika mengandung bahkan sampai waktunya bersalin. Tetapi ketika anaknya, bayinya itu lahir, seakan-akan semua derita, kesulitan, sakit itu sirna. Karena dia menikmati bersama-sama dengan bayi yang dilahirkan itu. Bukankah juga demikian perjalanan kita? Ketika Tuhan itu menempatkan kita di dunia, Tuhan menganugerahkan iman, kita boleh terus bergumul dengan segala kesulitan penderitaan. Tetapi ketika kita menerima, mengalami semuanya dengan iman di dalam Kristus, kita akan sanggup menanggungnya. Bahkan kita menganggap bahwa semuanya itu, penderitaan itu adalah hal yang ringan. Sesuatu yang sangat sederhana dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Satu hari, ibu bapak, ada di sebuah kelas, murid-murid banyak mengeluh kepada sang guru. Mereka mengatakan bahwa hidup mereka tidak pernah senang, tidak pernah bahagia. Sejak kecil sampai sekarang mereka itu remaja. Mereka mengalami kesusahan hidup. Dari keluarga yang kesulitan secara ekonomi, juga banyak kesulitan-kesulitan yang lainnya. Hampir di seluruh ruangan itu, murid-murid mengadu, mengeluh seperti itu. Ketika guru mendengarkan semua rintihan ataupun ungkapan dari para murid ini, guru itu mengatakan, apakah kalian itu mau menikmati hidup dengan bahagia, dengan senang selalu, tanpa ada masalah, tanpa ada derita? Kalian tidak pernah memikirkan lagi tentang berita di media sosial, kesulitan, penyakit, wabah, pandemi, COVID, bahkan apapun. Kalian tidak perlu memikirkan karena kalian itu bahagia. Kalian tidak mengalami semuanya itu. Apakah kalian mau? Para murid agak terheran, menganggap gurunya ini bergurau. Serentak mereka mengatakan, mana ada yang tidak mau? Saya mau, kami mau. Tapi bagaimana caranya? Lalu sang guru itu mengatakan, setiap hari saya dari rumah ke sekolah sampai kembali ke rumah lagi, saya selalu melewati tempat itu. Saya menyaksikan banyak orang di sana. Mereka berkumpul. Mereka tidak pernah merasakan kesulitan, penderitaan. Mereka tidak pernah memikirkan bahaya COVID dan lainnya.
Para murid mengatakan, kami mau bergabung dengan mereka. Lalu sang guru mengatakan, tempat itu adalah kuburan. Tempat itu adalah pemakaman. Di sana orang berkumpul tanpa mengalami derita, tanpa mengalami masalah. Sesungguhnya ibu bapak saudara, ketika kita masih Tuhan anugerahi kehidupan ini, kita harus berjuang. Kita harus mengalami pergulatan, kesulitan, penderitaan. Kalau kita mau membebaskan diri dari semuanya, berarti kita harus mengakhiri kehidupan ini. Namun kehidupan yang sementara ini, derita seberat apapun, Tuhan itu sudah mengundang kita. Setiap kita yang percaya diundang oleh Tuhan untuk bahagia. Apa yang kita alami, apa yang harus kita tanggung, kita gulati di dalam dunia itu, semuanya itu sementara dan ringan. Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita terima. Mari ibu bapak, dengan tetap kita berpegang pada penghiburan dari firman Tuhan ini, kita tetap melangkah di tengah kesulitan kehidupan ini. Yang kita tahu bahwa Tuhan menopang kita untuk menjalani semuanya itu. Dan itu semuanya bersifat sementara. Karena kita akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keberadaan kami yang lemah, yang tahunya hanya memandang, mengandalkan apa yang terlihat. Kami lebih sering mempercayai kekuatan kemampuan yang dapat kami lihat, kami saksikan. Kedudukan, kekuasaan, kekayaan, kesehatan. Kami mengandalkan semuanya itu yang kami anggap itulah sesuatu yang bahagia, yang membahagiakan kami. Tapi kami seringkali melupakan bahwa fisik, materi, kekuasaan atau apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu hanya sementara. Semuanya itu akan berganti. Semuanya itu akan berubah. Semuanya itu akan menyusut dan akan lenyap. Tetapi kebahagiaan di dalam Tuhan, justru itulah ya Tuhan, kebahagiaan yang abadi, yang sempurna. Karena kami dipersatukan, hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami. Jika Tuhan itu menghendaki kami melanjutkan kehidupan ini dengan berbagai kesulitan, pergumulan yang berat. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berpegang pada apa yang Tuhan itu katakan. Supaya kami bertahan, setia, melayani mengikut Tuhan sampai Tuhan itu memanggil kami. Karena sesungguhnya kami mempunyai pengharapan yang pasti bahwa kami akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong setiap kami ya Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalem Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Supaya setiap kami boleh bertumbuh, bukan hanya pemahaman kami akan Tuhan, tetapi juga sikap kami ya Tuhan, di dalam mengikut melayani Tuhan. Supaya kami bertumbuh sebagaimana yang Tuhan itu kehendaki. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin.
kepada Tuhan yang telah memberkati kehidupan setiap kita, mari saat ini kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan menggunakan scan barcode QRIS yang tertera di layar, atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja, ataupun Bapak Ibu juga bisa mendukung untuk dana COVID ya, dengan menambahkan angka 9 di belakang nilai jumlah yang akan ditransfer. Atau Bapak Ibu juga bisa memasukkan uang persembahan itu ke dalam amplop persembahan yang akan nantinya diserahkan ke gereja. Jemaat yang terkasih, setiap kita yang adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahnya disebut ahli waris. Seorang ahli waris berhak untuk menerima segala janji-janji Allah, juga kemuliaan bersama Tuhan nantinya. Hak ini membuat status kita sebagai orang percaya menjadi sangat istimewa dan berharga. Dan biarlah kita sebagai ahli warisnya, kita terus memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah yang melalui hidup kita itu menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan hingga kedatangannya yang kedua kalinya. Ku berbahagia. sumber berkat, kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu
yang telah Kau curahkan pada kami. Kini kami telah membawa persembahan ini dan kami telah memberikannya dengan sukarela dan sukacita kepadamu ya Tuhan. Mohon terimalah dan berkatilah persembahan kami ini ya Allah, serta pakailah gerejamu untuk mengelolanya dalam kebenaran dan kasih, untuk menghadirkan kehidupan di tengah masa-masa sulit seperti ini, sehingga karyamu yang ajaib menjadi nyata dan namamu dipermuliakan kini dan selamanya. Dan mampukanlah kami untuk terus belajar mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita setelah selesai kebaktian ini, yaitu ibadah kita di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sempurna dan abadi akan memampukan setiap kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Biarlah kasih sempurna dan abadi dari Tuhan yang juga akan menolong setiap kami untuk tetap bertahan, setia, melayani mengikut Tuhan seumur hidup kami. Mampukan ya Tuhan setiap kami dengan kekuatan dari firman Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah telah selesai. Mari tetap jalankan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya, berada di bawah naungan Yayasan Kalam Kudus Indonesia. Sekolah Kristen Kalam Kudus yang berada di 28 kota di seluruh Indonesia sampai saat ini. Di era digital ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus semakin meningkatkan mutu pendidikan. Sekolah yang berbasis digital, agar pelayanan yang kami lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tidak menyampingkan, tidak mempengaruhi bagaimana pelayanan misi semula, memperkenalkan Kristus, memberikan nilai-nilai Kristiani, memberikan di mana pembentukan karakter Kristiani sesuai dengan anak-anak di masa ini, bahkan ditanamkan dari masa ini untuk boleh menjadi anak-anak yang sesuai apa yang Tuhan inginkan. Masa pandemi ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus menggunakan pembelajaran secara virtual dan tatap muka sesuai dengan perkembangan nantinya, sehingga Sekolah Kristen Kalam Kudus pembelajaran rendah sesuai visi Sekolah Kristen Kalam Kudus, membangun manusia yang utuh, takut akan Tuhan, mandiri, berguna bagi dunia. Mari percayakan putra putri Bapak Ibu sekalian untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya bertumbuh bersama dengan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam mewujudkan visi sekolah yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kami mendidik mereka menjadi siswa-siswi yang mengenal dan takut akan Tuhan. Setiap pagi kami mengadakan persekutuan yang diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru dan juga siswa. Kami berusaha membangun sebuah komunitas yang saling mendukung dan menguatkan dalam kerohanian, sehingga kami mempunyai kesempatan yang banyak untuk memperkenalkan firman Tuhan dan membentuk siswa-siswi untuk belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, serta menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. Kegiatan-kegiatan kerohanian dimulai dari usia dini sampai SMA, baik itu ibadah bersama, kelompok tumbuh bersama, retreat, mendidik mereka untuk melayani Tuhan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang menekankan kepada pertumbuhan iman. Mendidik siswa-siswi menjadi mandiri sangatlah tidak mudah, membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Bersyukur Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya telah diperlengkapi untuk dapat mengarahkan putra-putri Bapak Ibu belajar tentang kemandirian. Kami mengajarkan mereka bagaimana harus mandiri dalam kehidupan pribadi sejak usia dini, seperti kebiasaan bangun pagi, berdoa, membersihkan tempat tidur, menggosok gigi, dan belajar kemandirian lainnya. Kami berkomitmen membina para siswa-siswi bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka secara pribadi. Kami melakukan ini karena kami memahami dan mengerti bahwa
bahwa jika para siswa-siswi bisa mandiri, maka mereka selangkah maju untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami pendidik dari Sekolah Kristen Kalam Kudus, cabang Surabaya. Kami mempunyai satu komitmen bersama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada para guru, karyawan, dan para siswa. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mereka semua, melalui berbagai macam kegiatan. Salah satunya kegiatan yang bisa mendukung, yang bisa bermanfaat bagi kita semua adalah iCare, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke panti jompo, juga pelayanan yang ada di gereja. Pelayanan di gereja menjadi sarana, menjadi alat bagi para guru, siswa mengembangkan bagaimana menjadi seorang pribadi yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Semuanya ini dapat berjalan karena campur tangannya Tuhan. Harapan setiap kita semua menjadi seorang yang berguna dan menjadi saluran berkat yang seperti Tuhan minta. Moto Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Kasih yang berasal dari Tuhan menjadi dasar bagi kami, Bapak Ibu Guru, dalam mendukung dan memberikan perhatian kami kepada siswa-siswi sekolah kami. Kasih menolong kami mengajarkan kepada siswa-siswi disiplin dalam belajar, sehingga mereka mencintai kedisiplinan. Mereka mau bertumbuh dalam pembelajaran dan menuai hasil, yaitu prestasi. Ada banyak prestasi yang telah diperoleh siswa-siswi kami setiap tahun. Hal ini tidak diperoleh dengan mudah, tetapi membutuhkan prestasi dan perhatian yang terus-menerus sampai berhasil. Itulah kebanggaan kami sebagai pendidik-pendidik Kristen yang melihat siswa-siswi kami menguasai